Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa biulumihi bidaraini amin. Angkana zamali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Surat Al-Qalam atau disebut surat Nun. Para ulama tafsir ada dua pendapat memberi nama surat ini. Ada yang menyebut surat Al-Qalam dalam Al-Qur'annya. Tafsir Jalalain menamakan surat Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Maka Nun itu bisa jadi nama surat ini. Wal qalami wa ma yasturun. Ada yang menamakan surat Al-Qalam. Nah, surat Al-Qalam ini ayat 10 sampai 15. Turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melarang Rasulullah mengikuti orang yang jelek, orang yang tidak baik akhlaknya, orang yang suka mencela. Menurut Ibnu Abbas, orang itu adalah bernama Walid bin Mughirah laknatullahi alaih, karena dia mencela Rasulullah. Mencela Rasulullah itu satu kali oleh Allah dibalas, dicela 10 kali, gitu ya. Jadi seimbang dengan orang membaca selawat 1 kali, pahalanya oleh Allah dibalas 10 kali minimal. Ini mencela Rasulullah. Mencela Rasulullah oleh Allah dicela 10 kali. 10 macam celaan. Wala tuti' kulla khallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zanim angkana dzamali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Itu ya, surat Nun atau surat Al-Qalam ayat 10 sampai 15 ya. Wala tuti' kulla khallafin, kamu jangan mengikuti, jangan taat kepada setiap orang yang suka bersumpah. Orang yang suka bersumpah itu tidak baik. Titik-titik wallahi, sedikit-sedikit wallahi, nama Allah kok dipakai main-main. Itu menunjukkan orang ini ya seringkali bersumpah karena tidak dipercaya orang. Kalau tidak sumpah, dia tidak dipercaya. Maka dia terus saja bersumpah. Wallahi, wallahi. Ya, itu dicela oleh Allah. Jangan mengikuti, jangan taat pada orang seperti itu. Ya. Yang kedua adalah mahinin, orang yang hina, orang yang jelek, mahin, hina. Sebagai manusia, dia bukan manusia yang terhormat di kalangan orang rendahan, ya, mahinin.
Hamazin yang suka mengumpat, ai kasiril ghaibah, suka mengumpat, suka ngerasani orang, ya. Ini juga dilarang oleh Allah. Jangan diikuti orang semacam itu. Suka ngerasani orang. Para ulama sepakat bahwa ngerasani orang itu termasuk dosa besar. Ya. Karena tobatnya sulit. Dia minta maaf pada orang yang dirasani itu sulit. Mungkin orang yang dirasani itu tempatnya jauh, sehingga dia sampai mati masih punya kesalahan. Jadi mengganggu kehormatan orang lain. Jadi ngerasani orang itu mengganggu kehormatan. Jangan diikuti. Jangan dijadikan pemimpin ya, orang yang seperti itu. Masya'in berikutnya adalah orang yang suka masya'in binamim, orang yang suka menyebarluaskan ya fitnah, suka adu domba. Ya. Istilah bahasa Indonesianya adu domba. Kenapa kok domba? Barangkali mudah diadu, itu domba. Mudah adu domba. Orang yang suka adu domba ini adalah tercela, suka membuat fitnah, ya, baik dengan ucapannya atau mungkin juga dengan tulisan para wartawan. Wartawan itu pahalanya besar, tapi dosanya juga besar. Terserah apa yang dia katakan. Kalau dia mengatakan sesuatu yang baik, yang benar, dia dapat pahala. Tapi kalau menulis berita bohong, itu namanya namim. Ya, masya'in binamim, menyebarluaskan berita bohong. Itu mencelakakan orang banyak. Mana'in lil khair, orang yang suka mencegah ya orang untuk berbuat baik. Jadi dia sendiri tidak mau melakukan kebaikan, ditambah lagi melarang orang. Jadi orang lain akan berbuat baik, dicegah, dilarang. Mana'in lil khair. Ya. Kemudian mu'tadin, orang yang dolim. Orang banyak berbuat dolim. Dolim terhadap orang lain. Ya. Dolim itu ada 3. Dolim terhadap Allah, yaitu syirik yang tidak bisa diterima ya tobatnya, ya, yaitu dosanya syirik. Nah, dolim yang paling agung adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Dolim yang paling agung, tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua adalah dolim terhadap diri sendiri, masih bisa diterima tobatnya kalau betul-betul dia itu tobat. Rabbana zalamna ampusana, dolim terhadap diri sendiri, yaitu berbuat dosa maksiat. Itu kalau mau tobat oleh Allah masih diterima. Kemudian yang ketiga adalah dolim terhadap orang lain. Ya, ini tidak dibiarkan oleh Allah, tapi nanti akan diusut hari kiamat. Dia harus mengembalikan hak orang lain. Menyangkut 3 hal, yaitu menyangkut badan jasmani, misalnya menempeleng orang, memukul orang, sampai membunuh orang. Itu adalah perbuatan dolim, menyakiti badan jasmani. Yang kedua adalah menyangkut harta benda, ya, mencuri, mengambil hak orang lain. Termasuk sekarang ini yang paling besar adalah korupsi uang rakyat, korupsi uang negara, ngakali orang, ya, itu adalah menyangkut harta orang lain. Itu nanti akan diusut oleh Tuhan pada hari kiamat. Yang ketiga adalah menyangkut kehormatan, yaitu menyakiti hati orang, ya, mencela orang, termasuk ngerasani. Itu namanya mengganggu kehormatan orang lain. Nah, itu orang yang banyak berbuat semacam itu namanya mu'tadin, ai zalumin, orang yang banyak berbuat zalim. Ya, utang tidak bayar, pinjam tidak mengembalikan.
itu nanti dia akan diperintah oleh Allah disuruh mengembalikan pada hari kiamat. Ya, orang punya utang tidak bayar, itu dia tidak akan masuk surga dulu sebelum dia mengembalikan utangnya pada orang lain. Jadi masih ditahan, gitu ya. Itulah sebabnya pada saat upacara-upacara kematian itu biasanya kan diumumkan oleh keluarganya. Barangkali almarhum atau almarhumah ini punya utang piutang kepada para bapak ibu takziah, ya, mohon supaya berhubungan dengan pihak keluarga, ya, akan diselesaikan. Sebab apa? Kalau mayat ini masih punya utang, nanti dia masih terkatung-katung, ya, dia masih belum bisa masuk surga, ya, dia masih terkatung-katung. Kan kasihan dah. Pernah Rasulullah itu mengikuti upacara kematian, beliau Kanjeng Nabi mau ngimami, bertanya dulu apa dia itu punya utang atau tidak. Kemudian ada orang yang angkat tangan, dia punya utang sama saya ya Rasul. Oh gitu ya. Berapa? Sekian. Oh kalau begitu silakan kamu semuanya nyalati, saya tidak. Jadi Kanjeng Nabi tidak mau nyalati, nah itu. Karena dia punya hutang. Maka jangan mudah-mudah hutang. Sekarang ini orang tidak hutang disuruh hutang sekarang, ya. Macam-macam ya. Ya. Untung saja Sayyidina Ali waktu angkat tangan, ya Rasul saya yang nanggung hutangnya. Oh kalau ada yang nanggung silakan. Kemudian Rasulullah ngimami, ya. Jadi termasuk perbuatan dolim, jangan sampai kita lakukan, ya. Asimen tur akeh dosane ay mubalikin fil ismi, orang yang banyak melakukan dosa, ya, tidak pernah berbuat kebaikan, justru perbuatannya banyak perbuatan dosa dilakukan. Istilah kita molimo, dilakoni kabeh, ya, orang yang sangat banyak dosanya. Utulin, ya, yang sombong. Utul itu ay mutakabirin, ya. Jadi orang-orang semacam itu jangan dijadikan pemimpin, jangan diikuti. Itu artinya jangan dijadikan pemimpin. Sombong, ya, maka dia nanti akan menyombongkan dirinya sendiri. Kasihan rakyatnya, pemimpin ke semacam itu tidak pernah melihat rakyat yang miskin, ya. Sekarang ini kan ramai aja ya, di negara kita ini masih seperti itu, ya. Orang itu kalau sudah jadi pejabat, jadi pemimpin, lupa kepada rakyatnya, ya. Jadi anggota DPR aja kadang-kadang sudah lupa itu. Padahal dia yang angkat adalah rakyat dulu yang milih. Dia tidak mau memikirkan, ya, rakyatnya banyak yang miskin, ya. Nih kasihan gitu. Itu sekarang negara kita masih seperti itu. Banyak orang-orang yang utulin, ya, orang yang sombong. Utulin, ay mutakabirin. Ba'da zalika zanim. Di samping itu, kata Allah, di samping itu semua zanimin. Zanim itu, ya, orang yang mengaku, ya, orang yang mengaku punya keturunan orang baik, mengaku keturunan orang baik padahal dia jelek. Keturunan, ya, Walid bin Mughirah ini dia mengatakan anak Mughirah. Walid itu, saya anaknya Pak Mughirah, padahal tidak. Dia anak, ya, orang yang menggembalakan kambing. Walhal annahu waladur ra'i bitoriqiz zina. Dia itu anak zina. Jadi hubungan gelap, ya, anak hasil hubungan gelap, ya, yaitu orang yang pekerjaannya, ya, menggembalakan kambing. Tapi dia ngaku anaknya Pak Mughirah. Wah, ya. Itu namanya zanim. Namun di dalam tafsir juga ada yang memberi makna zanim itu orang yang terkenal kejahatannya, ya, terkenal kejahatannya. Itu jangan sampai diikuti
artinya jangan dijadikan pemimpin. Walaupun dia orang kaya, banyak anaknya, angka nazama lewa banin, karena dia itu adalah orang yang punya harta banyak dan punya anak-anak, ya, banyak anaknya, ya. Pada umumnya orang kaya, ya, hartanya dan anak-anaknya itu pada umumnya diikuti oleh orang lain, ya. Pada umumnya ditaati, ya, orang kaya itu ditaati pada umumnya. Tapi di sini oleh Allah, Kanjeng Nabi dilarang. Jadi umat Islam berarti dilarang juga, ya. Jadi taat kepada orang hanya karena kekayaan tidak boleh. Zamalin, ya, wabani. Wa hadza muta'allaqun bima dalla alaihi ma ba'dahu, ya. Utawi iki angkana zamalin iku muta'allaqun dan hubungake bima kelawan lafadz dalla kang nuduhake alaihi ma, ya, apa ma ba'dahu lafadz sawise, ya. Ai annal mausufa tegese setuhune wong kang den sipati bima kelawan sifat dzukira kang tinutur apa ma, ya, iku kafara kufur sapa man bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun, kata Allah begitu, ya. Jadi orang-orang yang sifatnya jelek tadi itu sampai 9, ya, nanti ditambah 1 ada 10. Orang yang punya sifat seperti itu semua, ya, dia itu menentang ayat-ayat kami Muhammad, maka kamu jangan taat kepada dia walaupun dia orang kaya, ya. Wastakbara lan gumedhe, dia sombong. Li ajli kaunihi zamalin, krana arai anane, ya, Walid, ya, orang yang kafir tadi itu iku zamalin wong kang duweni arta akeh, wabani lan pira-pira anak lanang, ya. Jadi dia sombong, menyombongkan hartanya, menyombongkan keluarganya, itu, ya. Maka oleh Allah dicela seperti itu. Kamu jangan ikut, ya, setiap orang seperti itu jangan diikuti. Nah, ya. Au muta'allaqun bima qablahu, utawa den gantungake kelawan lafaz sadurunge, ya. Aila tutik mandzukira li ajli kaunihi kafiral mal wal aulad, ya. Jadi kamu Muhammad jangan taat kepada orang tersebut, yaitu orang yang banyak uangnya dan banyak anaknya. Berapa uangnya itu? Bahkan di sana diterangkan wa kana lan ana sapa malul walidi bondone Walid bin Mughirah iku miqdara tis'ati alafi mithqalin, kira-kira 9.000 mithqal, ya, uang perak, min fiddatin saking seloko. Dia memang orang kaya. Kalau sekarang barangkali paling tidak 9 miliar itu, ya, hartanya. Terhitung kalau sekarang, ya, sekitar sampai 9 miliar. Jadi kaya. Nah, dia membanggakan kekayaannya itu, sombong, gitu, ya, uang perak. Terus anaknya berapa? Wa banuhu asyraf, anaknya 10. Walid bin Mughirah, anaknya 10 orang, ya, pinter-pinter, barangkali begitu, gagah-gagah anaknya itu, wah, dibanggakan. Kekayaannya sampai mencapai tis'ati alafi mithqal, ya, 9.000 mithqal uang perak min fiddatin, ya. Itu dalam Al-Quran diabadikan sampai sekarang. Bahkan Al-Quran itu sampai hari kiamat tetap berlaku, ya. Jadi setiap orang yang punya sifat-sifat seperti itu jangan dijadikan pemimpin, gitu, ya. Iza tutla alaihi, tatkalane diwacaake alaihi ngatasi Walid apa ayatuna pira-pira ayat ingsun. Ketika Rasulullah membacakan ayat apa? Nah, dia mengatakan apa?
Kala mongko ngucap sapa Walid, asatirul awalin. Iya Al-Qur'an iku dongenge wong biyen-biyen. Gitu ya. Al-Qur'an itu kan cerita orang dulu-dulu. Nah, itu ya. Padahal Al-Qur'an itu apa? Kalam Allah. Ya. Diturunkan kepada ya Kanjeng Nabi untuk umat manusia. Keselamatan dunia akhirat tidak boleh diragukan, ya. Zalikal kitab la raiba fi. Al-Qur'an itu tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Itu pernyataan Tuhan. Ini perlu kita sampaikan karena akhir-akhir ini sudah mulai banyak orang-orang yang imannya mulai goyang, ya. Orang pinter-pinter, para intelektual itu imannya sudah mulai goyang, ya. Belajar agama, ya, belajar agama bukan kepada orang Islam, belajar agama justru kepada orang kafir. Belajar agama ke Amerika, ya, pulang jadi doktor, ya, tapi imannya sudah goyang, ya. Sudah goyang. Ini sudah banyak, ya, harus hati-hati menilai Al-Quran, bahwa Al-Quran itu dinilai banyak yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman, banyak yang tidak relevan katanya. Jadi sudah mulai goyang imannya, ya. Kemudian juga meragukan Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad itu tidak lain adalah seorang tokoh sejarah, banyak kekurangan, ya. Ini orang kita, bukan orang lain, orang Islam, orang Islam yang pinter, ya. Dan kitab-kitab hafal, ya. Namanya alimul lisan tapi jahilul qalb. Lisannya pinter, nulis buku, tapi hatinya sudah mulai goyang, ya. Kita tidak boleh ikut-ikut, jangan sampai kita ikut orang seperti itu berbahaya, ya. Itu adalah ainul bid'ah, sudah mulai merubah-rubah, ya. Dianggap bahwa Al-Quran itu perlu dipikirkan ditafsirkan dengan akal, gitu, ya. Itulah sekarang namanya, istilahnya adalah aliran liberalis, oleh Majelis Ulama diharamkan. Ya, barang siapa yang ikut aliran ini, aliran paham itu, dia dinilai sudah murtad. Karena apa? Ya tadi itu, dia berani, ya, mengkritik Al-Quran, ya, perlu mengkritisi Nabi Muhammad. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu banyak kekurangan. Ini kita harus hati-hati, ya, orang Islam, khususnya dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Masih untung kita itu punya ulama-ulama yang masih lurus, ya, yang bengkok-bengkok ini, ya. Ini kita harus hati-hati. Tidak banyak orang kita, gitu, ya. Jadi ini sepertinya oleh Allah dinyatakan dalam Al-Quran, ya, ada orang semacam itu, ya. Idza tutla alaihi ayatuna, ketika dibacakan ayat-ayat kami, qala asatirul awalin, itu adalah cerita orang dulu, ya. Ini dinyatakan oleh Allah seperti itu. Ini adalah gambaran orang yang sudah ragu-ragu terhadap Al-Quran. Kita tidak boleh ragu-ragu karena Allah sudah menyatakan, ya, dzalikal kitab la raiba, tidak perlu diragukan. Jangankan satu kalimat, satu kata, satu huruf saja, ya, jangan sampai ragu-ragu, ya. Itu barang siapa yang ingin selamat. Aihiya tegese utawiya Quran, ya, aihi iku aajibu ahadisil awalin, piro-piro ceritane, cerita kang gawokake, cerita-ceritane wong biyen-biyen, wong sing awal-awal. Itu dimulai dari zaman Kanjeng Nabi itu sudah ada orang seperti itu, ya. Nah, sekarang ini ternyata ada lagi, ya. Kalau orang kafir saya kira ya sudah wajar lah, ya, sudah wajar. Ini orang mengaku Islam tapi meragukan Al-Quran.
yakni ngersakake sapa Allah ayyuk satu tegese den sejo apa zalikal mausub mengkono wong kang den sipati bima dzukira kelawan sifat kang tinutur bihadzal qauli kelawan iki pangucap annahu satuhune walid ya iku yukadzibu ngorohake sapa walid bil Qur'ani kelawan Quran. Akhirnya Quran dibohongkan. Gitu ya. Karena akalnya tadi itu pinter. Wah, gak cocok ambil akal. Nah, jadi Al-Quran diakali. Ya. Jadi meragukan Al-Quran. Yukadzibu bil Quran. Jadi itu sudah ada dalam Al-Quran. Jadi kalau sekarang ini ternyata ada, ya itu sama dengan itu. Itu aja. Ya. Wala allam muradu Sayyidina Ibni Abbas menawa barangkali ya sing den dikarepake Gusti kita Abdullah bin Abbas asra marratin 10 ambalan iku ma'a addi hadzal qauli serta ngitung milang-milang iki kaul ya. Kalau sifatnya tadi itu cuma 9. Sifat yang jelek tadi itu ya halafin, mahinin, hamazin, masya'in binamim, mana'in lil khair, mu'tadin, azimin, utulim, zanim. 9. Tapi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas menghitung 10. Yang mana itu yang 10 itu? 10 itu adalah dia mengatakan bahwa Al-Quran itu cerita orang dulu-dulu. Nah, berarti 10 macam. Ya. Qala asatirul awalin. Nah, dengan ucapan inilah lengkap 10 macam ya yang dimiliki sifat jelek oleh Walid bin Mughirah. Ya, mungkin ada orang lain yang seperti itu, maka kita tidak boleh menjadikan pemimpin orang-orang semacam itu. Itulah makalah yang ke-25 ya. Sekarang kita masuk makalah yang ke-26. Wal maqalatus sadisatu wal isruna utawi makalah kang kaping 26. Makalah yang ke-26 iku an Syaqiqil Balkhi saking Syekh Syaqiq Al-Balkhi. Nama seorang ulama sufi ya, seorang waliullah. Annahu satuhune Syaqiq iku kala ngendika sapa Syaqiq kana ana sapa Ibrahim bin Adham ya. Ibrahim bin Adham itu juga seorang ulama sufi, seorang wali Allah ya, seorang waliullah namanya Ibrahim bin Adham. Di dalam sejarah disebutkan bahwa Ibrahim bin Adham ini anak seorang raja. Ya. Dia hidup di dalam lingkungan kerajaan, di dalam istana. Oleh orang tuanya tidak boleh keluar dari istana. Maksudnya supaya tidak sampai dia itu melihat sesuatu yang menyusahkan di luar istana, ya. Jadi dia hanya hidup di lingkungan istana itu, bergelimang dengan kekayaan, ya, dengan berbagai macam kesenangan, kenikmatan yang ada di dalam lingkungan kerajaan itu. Tidak boleh keluar. Namun namanya anak, serta setelah agak dewasa, agak besar-besar, dia minta keluar dari tembok istana. Setelah keluar dari tembok istana, ternyata di luar istana itu jauh berbeda dengan lingkungan istana. Dilihat ada orang sakit, dilihat ada orang jompo, dilihat ada orang minta-minta ngemis, bahkan dilihat ada orang sakit, bahkan ada orang mati dipikul, ya, dengan pendosa ini. Kemudian dia menanyakan kepada pembantunya itu apa, gitu ya. Ya dikatakan itu namanya orang sakit, itu namanya pengemis, itu namanya orang mati. Loh kalau sudah mati itu dibawa kemana? Ya, dia nanti dikubur di dalam tanah. Ya,
Maka Ibrahim bin Adham ini akhirnya ternyata kehidupan di dalam istana itu tidak sama. Ternyata manusia itu hidup di luar istana seperti itu. Itu ya. Maka dia itu ingin terus-menerus melihat kenyataan apa yang terjadi. Ternyata dunia luar seperti itu. Kehidupan dunia itu ternyata ya tidak seenak yang dibayangkan. Kok ada orang sakit apa? Kok ada orang mati apa? Apakah yang seperti itu bukan apa hanya dia? Oh tidak, semua orang nanti akan mati. Nah ya, kemudian dia sadar kemudian meninggalkan istana, kemudian berkelana, memakai pakaian biasa, pakaian kebesaran ditinggalkan, pakai pakaian biasa. Dia berkelana ke sana kemari, akhirnya dia oleh Allah diangkat menjadi seorang waliullah, namanya Ibrahim bin Adham. Ya, pada satu saat dia berjalan di pasar-pasar. Iku yamsi lumaku sopo Ibrahim bin Adham fi aswakil Basrati ing dalam piro-piro pasare kutha Basrah di Irak ya. Berjalan di pasar-pasar kota Basrah. Fastama amaka kumpul sopo annas wong akeh ilahi maring Ibrahim. Setelah tahu ada Ibrahim bin Adham, ada waliullah, ada orang yang doanya mustajab. Wah, banyak orang datang. Mungkin minta doa gitu ya, minta didoakan. Nah gitu ya. Semua orang kumpul ya, kumpul mengerumuni Syekh Ibrahim bin Adham. Kala ngucap sapa Ibrahimu Ibnu Adham ya. Ngendika sapa Ibrahim bin Adham khina sa'alu hu tatkalane takon sapa nas ing Ibrahim bin Adham an qaulihi ta'ala saking dawuh Gusti Allah taala. Jadi orang banyak mengatakan begini, wahai Syekh, di dalam Al-Qur'an itu Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kamu sekalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Di dalam Al-Quran itu ada seperti itu. Jadi sepertinya Allah itu berjanji orang yang berdoa pasti dikabulkan. Nah wa inna lan setune kula muldu dahrin ana ing dalem mangsa pirang-pirang tahun, sedangkan saya ini bertahun-tahun nad'u ndonga ingsun palam yustajab maka ora disembadani sapa lana kaduwe kula. Kami ini sudah berdoa sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, wahai Syekh Ibrahim bin Adham, tapi kok tidak dikabulkan. Kalau begitu tidak cocok itu dengan Al-Quran itu, katanya begitu ya. Ya, ini bagaimana? Faqala mongkong ndika sapa Ibrahim, ai Ibrahimu tegese Ibrahim bin Adham ya. Maka beliau mengatakan, ai Ibrahim ya ahlal Basrah, he penduduk Basrah, wahai penduduk kota Basrah ya, li'annahu karena setuhune kelakuan iku qad matat teman-teman wis mati apa kulubukum pira-pira atinira kabeh ya. Kenapa kamu berdoa bertahun-tahun kok tidak dikabulkan? Karena hatimu mati. Hatimu mati. Min asyrati asya'a saking 10 pira-pira perkara. Ada 10 hal. Ya. Hatimu mati di dalam 10 hal. Ya. Pakai pa yustajabu doa hukum. Maka bukaya apa den sembadani apa doa hukum doa ira kabeh. Mana mungkin doamu dikabulkan, hatimu sudah mati. Katanya ada 10 hal yang diterangkan. Apa itu 10 hal itu? Awwaluha utawi kawitane 10 iku anakum setune sira kabeh iku arabtum kenal sira kabeh Allah ing Allah ya. Kamu sudah kenal Allah itu siapa?
annahu sutune Allah iku khaliqukum zat kang dadekake sira kabeh. Kamu sudah tahu, ya, sudah yakin bahwa Allah itu yang menciptakan kamu. Wa razikukum lan kang paring rezeki maring sira kabeh. Ya, bahwa kamu sudah tahu bahwa yang menciptakan kamu itu Allah, yang memberikan rezeki kamu juga Allah. Tapi walam tu'addu lan dorong nekani sira kabeh haqqahu ing hae Allah. Ya, Allah yang menciptakan kamu, Allah yang memberikan rezeki kamu, tapi kamu belum memenuhi haknya. Jadi Allah punya haknya sangat besar yang perlu ditunaikan. Jadi ada kewajiban, ada hak. Allah itu menciptakan kita, berarti Allah punya hak untuk apa? Ya Allah untuk disembah. Ya, bi'alam tak butuhu kelawan yen orang nyembah sira kabeh ing Allah. Kama kaya barang amarakum kang perintah sapa Allah ing sira kabeh. Ya. Jadi orang itu sadar, tahu bahwa yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki juga Allah, tapi ibadahnya, ya, ibadahnya sing gak temenan. Ya. Bi'alam tak butuh kamar, sebagaimana diperintah oleh Allah. Ya, berarti belum memenuhi hak Allah, gitu ya. Maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah, belum memenuhi hak Allah. Jadi ibadahnya masih main-main, gitu ya, belum sungguhan. Kalau ibadah mungkin baru lahir saja, ya, masih belum batin, ya. Ibadah itu mestinya harus lahir dan batin, ya. Ibadahnya masih baru Islam, ya. Jadi rukun Islam itu kan hanya lahiriah. Jadi rukun Islam itu adalah untuk membangun lahir, belum batin. Maka ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, 3. Ya. Jadi Islam itu isinya 3 itu. Bukan hanya Islam. Jadi Islam, iman, ihsan, 3. Ya. Islam, iman, ihsan. Jadi tidak hanya Islam aja. Ya. Dalam istilah tasawuf, syariat, tarekat, hakikat, 3. Ya, syariat itu mengamalkan Islam, tarekat itu mengamalkan iman. Kan baru-baru ini ada muktamar tarekat, ahli tarekat, para ulama tarekat, bahkan 8 negara yang ikut muktamar ini. Ya. 8 negara ada yang ikut datang, ulama-ulama ahli tarekatnya. Ya, jadi syariat itu adalah mengamalkan Islam. Rukun Islam itu untuk memperbaiki lahir. Kemudian tarekat itu mengamalkan iman. Ya, tarekat itu mengamalkan iman. Kalau syariat itu mengamalkan Islam, tarekat itu mengamalkan iman. Kemudian hakikat mengamalkan ihsan. Itu sudah tingkatan paling tinggi. Hakikat itu adalah kalau orang itu nyembah Allah, tahu melihat Allah. Kan ada yang bertanya itu kepada malaikat Jibril, tanya pada Rasulullah, mal ihsan, ihsan itu apa? Kanjeng Nabi jawab, anta budallaha ka'annaka tarahu. Hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu dapat melihat Allah. Jadi orang yang tingkatannya sudah ihsan kemana-mana melihat Allah, hatinya sudah melihat Allah, atau paling tidak merasa dilihat oleh Allah di mana saja. Ya, itulah namanya tingkatan ihsan. Ya, maka dalam Islam ini ada 3 tingkatan tadi itu. Ada orang yang baru Islam belum iman. Ya, ada orang yang baru Islam aja. Ada orang-orang Arabi, orang-orang dari desa datang kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, saya adalah orang-orang mukmin. Qalatil a'rabu amanna, kami telah beriman. Malaikat Jibril turun, diperintah oleh Allah, kul, katakan Muhammad, lam tu'minu walakin kulu aslamna. Katakan Muhammad, kamu belum beriman, kamu baru Islam. Gitu ya. Jadi Islam masih belum beriman. Sebab apa? Imannya masih belum masuk dalam hatimu. Ya, iman masih belum masuk dalam.
Jadi kalau begitu tingkatan ini tingkatan Islam, tingkatan iman, ya. Oleh karena itu marilah kita ngaji, ya, bukan hanya tentang Islam tapi tentang iman, ya. Thariqah itu mengamalkan iman, bukan hanya mengamalkan Islam. Barulah nanti tingkatan ketiga ihsan itu adalah Allah yang akan memberikan. Begitulah para bapak, ibu, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, tambahan pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim laha ma'anin kamau jilbahri fi madatin wa fauqa jauharihi bil husni wal qiyami maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kull fala tu'addu wala tusa'ajaibuha wala tusamu alal ikfari bisa'ami maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina Allahumma ij'alna 'aliman fi ilmik wa salihan fi ibadatik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.